Karir di dunia artificial intelligence atau AI di tahun 2026 itu, wah kelihatannya beda banget dibanding beberapa tahun lalu. Nah, kalau kalian penasaran, apa aja sih yang berubah, skill apa yang paling dicari, dan yang paling penting, bayarannya berapa? Yuk kita bedah bareng-bareng panduannya. Kutipan dari Fiden International ini nih yang paling pas buat ngegambarin perubahannya. AI itu bukan lagi sekedar proyek main-main di lab R&D. Sekarang, AI udah jadi bagian inti dari kerjaan sehari-hari di semua industri, dari keuangan sampai retail. Jadi, nyari ahli AI itu bukan lagi soal ikut-ikutan tren, tapi udah jadi kebutuhan pokok perusahaan. Nah, ini kan jadi pertanyaan penting. Kalau AI udah sepenting itu, seberapa mahal sih harga seorang profesional AI di pasar kerja? Oke, kita lihat angkanya. Oke, jadi nanti kita bakal ngobrolin soal gimana AI menyebar ke seluruh dunia, terus kita intip soal gajinya, skill apa yang wajib punya, gimana caranya biar bisa direkrut, dan terakhir, jenjang karirnya tuh bisa sampai kemana aja. Kita masuk bagian pertama, AI ada di mana-mana. Ini bukan lagi soal masa depan ya, ini udah jadi realitas teknologi global sekarang, dan kita bakal lihat buktinya. Lihat deh, kata Gartner, AI itu sekarang jadi pusat dari hampir semua tren teknologi strategis di tahun 2026. Perhatiin ya, AI itu bukan lagi cuma alat bantu, tapi bener-bener jadi inti. Inti dari platform pengembangan, komputasi, bahkan sampai keamanannya. Ini perubahan fundamental, dan inilah yang bikin kebutuhannya ada di mana-mana. Nah, yang menarik banget di sini adalah sementara 42% perusahaan udah pakai AI buat operasi inti mereka, coba lihat angka yang lebih gedenya. 58% itu masih dalam tahap perencanaan atau bahkan belum mulai sama sekali. Artinya apa? Wah, ini artinya permintaan talenta AI bakal meroket gila-gilaan karena gelombang adopsi berikutnya itu baru aja mau dimulai. Bagian 2, gaji insinyur AI. Nah, sekarang kita ngomongin yang paling ditunggu-tunggu nih, duitnya. Kita bakal pakai studi kasus pasar teknologi Indonesia yang lagi panas-panasnya. Oke, kita langsung aja ya. Lihat angka ini, 1,2 miliar rupiah. Ini bukan salah ketik loh, ini adalah potensi gaji tahunan buat seorang AI engineer kelas atas di Indonesia. Angka ini jadi sinyal paling jelas seberapa berharganya skill ini di pasar sekarang. Coba kita bedah lagi ya per jamnya. Lihat deh, bedanya signifikan banget. Seorang ahli yang kerja dari Indonesia tapi buat perusahaan internasional bisa dapat bayaran mulai dari 110 sampai lebih dari $160 AS per jam. Gila kan? Bedanya jauh banget. Ini premi yang gede banget dan jadi jalur cuan paling tinggi buat talenta AI di sini. Kalau kita lihat pasar lokal, lokasi itu ngaruh banget sih. Jakarta, sebagai pusat teknologi dan markasnya para unicorn, jelas nawarin gaji paling tinggi. Bisa sampai 120 juta sebulan loh. Tapi Bandung dan Surabaya juga nggak kalah. Angkanya tetap kompetitif banget. Kita masuk ke bagian 3, keahlian baru. Ya pastinya dong gaji segede itu ada syaratnya. Perusahaan punya ekspektasi yang tinggi. Jadi sebenarnya skill spesifik apa sih yang mereka cari? Nah, ini dia pergeseran paling penting yang harus kalian tahu. Dulu, yang penting itu akurasi model, seberapa pintar AI di dalam lab. Sekarang, standar barunya adalah rekayasa produksi. Artinya, bisa nggak kamu bikin sistem AI yang stabil, efisien, dan kuat buat ngelayani jutaan orang tanpa henti? Itulah yang dicari perusahaan sekarang. Jadi, bekal seorang AI engineer modern juga ikut berubah. Kita ngomongin soal MLOps. Gampangnya, ini kayak DevOps, tapi buat dunia AI, buat mengotomatisasi siklus hidup AI. Terus harus jago desain sistem yang tangguh, manajemen data, dan pastinya ngerti platform cloud. Intinya, semua skill yang dibutuhkan buat bangun dan ngerawat sistem AI dari awal sampai akhir. Bagian 4. Gimana caranya dapat kerjaan? Oke, sekarang kalian udah tahu skill apa aja yang dibutuhin. Pertanyaan berikutnya, gimana cara belajarnya? Yuk kita lihat jalurnya. Satu hal yang paling penting buat dipahami sekarang ini, dunia pendidikan AI juga berubah. Cuma punya pengetahuan umum tentang AI itu udah nggak cukup. Perusahaan itu nyarinya bukti nyata, skill spesifik yang emang bisa langsung dipakai kerja. Dan platform belajar modern sekarang juga udah menyesuaikan. Tiap platform ini punya spesialisasi beda-beda nih. Misalnya kalau mau jadi manajer produk AI, coba cek Coursera. Kalau mau jago bikin aplikasi pakai LLM, langsung aja ke deeplearning.ai, di sana ada kursus LangChain. Kuncinya adalah pilih jalur yang paling pas sama tujuan karir spesifik kalian. Bagian terakhir, jenjang karir AI.
Karir di AI itu nggak mentok jadi insinyur aja loh. Ada jalan yang jelas banget buat sampai ke level pimpinan eksekutif. Yuk, kenalan sama yang namanya Chief AI Officer atau disingkat CAIO. Ini peran level C-suite setara direktur yang khusus ngurusin AI. Tanggung jawab mereka adalah mastiin strategi AI perusahaan itu sejalan sama tujuan bisnis, dari pengembangan sampai implementasinya. Dan biar kebayang seberapa penting peran ini, jumlah posisi CIO itu naik 3 kali lipat cuma dalam 5 tahun terakhir. Ini nunjukin kalau perusahaan-perusahaan besar sekarang ngelihat AI sebagai pilar strategis yang butuh pemimpin di level paling atas. Tugas CIO itu luas banget. Mereka nggak cuma ngawasin tim teknis, tapi juga nentuin arah strategi bisnis, mastiin semuanya etis dan sesuai aturan, plus ngasih edukasi ke seluruh perusahaan soal potensi AI. Mereka ini jembatan antara dunia teknologi dan strategi bisnis. Jadi intinya apa? Era AI cuma buat coba-coba itu udah lewat. Industri sekarang butuh skill rekayasa yang siap produksi, dan sebagai gantinya ada jalur karir yang jelas banget sampai ke level pimpinan strategis. Pergeseran ini bukan lagi ramalan, ini udah kejadian. Pertanyaannya bukan lagi apakah dunia kerja bakal berubah, tapi di mana posisi kalian di tengah semua ini. Kalian mau ambil bagian di mana?